Banyak sekali teman-teman saya dari jurusan yang akreditasinya B atau universitas dengan akreditasinya B memiliki karir. Halo, welcome back to my YouTube channel. Thank you buat kamu yang udah ngunjungin channel ini, dan udah cukup lama nih saya nggak upload video, dan kebetulan tepat di hari ini channel ini udah menembus 10.000 subscribers. Jadi thank you nih buat kalian semua yang udah subscribe channel ini, dan channel ini bisa sampai sejauh ini. Jujur ini di luar ekspektasi saya, karena dulu bikin video itu kayak iseng-iseng doang, dan kalau kalian mau lihat di awal-awal saya bikin video itu pasti kacau banget, dan ternyata semakin kesini banyak orang yang support dan banyak orang yang suka. Akhirnya saya terus memberanikan diri untuk terus memberikan sesuatu yang positif buat kalian. Oke, nah ini sesi kali ini saya akan coba sharing ke kalian terkait dengan akreditasi universitas. Jadi gini, beberapa minggu yang lalu saya sempat baca dari salah satu komen dari subscriber saya itu bilang gini, Bang, akreditasi universitas mempengaruhi nggak sih sama kelulusan kita tes kerja? Atau mempengaruhi nggak sih kemungkinan kita bisa keterima tes kerja gitu. Nah, saat itu juga saya akan jawab pertanyaannya si subscriber tadi, dan saya akan sampaikan juga di sini. Jadi, kalau dipikir-pikir, menurut kamu nih ya, kira-kira akreditasi universitas itu mempengaruhi nggak sih peluang kamu dapat kerja? Antara iya dan tidak. Nah, jadi ini sebenarnya opini pribadi. Kalau kalian punya another opini, oke, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian bisa sharing di situ, nanti saya akan coba jawab. Jadi ngomongin tentang akreditasi universitas itu sebenarnya ngaruh nggak sih ketika kita ngelamar kerja? Jadi ada dua hal, ada dua kemungkinan. Yang pertama akan ngaruh, dan yang kedua nggak ngaruh. Kita akan lihat yang pertama dulu, yang ngaruh. Kapan sih akreditasi universitas itu memengaruhi kemungkinan kalian dapat kerja? Jadi kalian pernah nggak sih ngelihat lowongan pekerjaan? Itu persyaratannya berasal dari universitas dengan akreditasi A, atau mungkin jurusan dengan akreditasi A. Ya, beberapa lowongan pekerjaan sudah spesifik meminta hal itu kepada para calon pelamarnya. Jadi emang itu udah ditulis di awal. Jadi di lowongan pekerjaan itu biasanya kan ada IPK minimal, ada umur, dan beberapa lowongan pekerjaan tuh ada syarat mutlak, yaitu akreditasi universitas. Dan rata-rata syaratnya kalau nggak A, B, dan macam-macam tergantung dari perusahaan yang membuka lowongan tadi. Nah, ini berhubungan banget sama kemungkinan yang pertama, ngaruh. Jadi di posisi seperti ini, akreditasi universitasmu tuh akan berpengaruh terhadap kemungkinan kamu diterima. Karena apa? Karena lowongan pekerjaannya memang dari awal sudah mensyaratkan itu. Atau dalam kata lain, itu memang udah persyaratan mutlak yang harus kamu penuhi ketika pengen ngelamar di perusahaan tersebut. Jadi akreditasi bakal ngaruh. Contoh nih, lowongan ini terbuka untuk akreditasi atau lulusan perguruan tinggi swasta atau negeri, yang penting akreditasi A. Nah, ternyata kamu akreditasinya nih B. Kira-kira ketika kamu melamar perusahaan ini dengan posisi yang ditawarkan ini, bisa lolos nggak? Kalau ngomongin tentang kemungkinan, mungkin bisa lolos, tapi sangat kecil. Mungkin hanya 1% dibanding 99%, karena di situ udah tertulis jelas bahwa syarat minimumnya adalah akreditasi. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, nggak ngaruh. Nggak ngaruh tuh gini. Kalau di lowongan pekerjaan yang kamu lamar, atau yang sedang kalian lihat, atau yang sedang kalian amatin, itu nggak ada syarat akreditasi universitas, nggak ada syarat akreditasi jurusan, saya jamin deh, apapun akreditasi jurusan kalian, apapun akreditasi universitas kalian, itu nggak akan ngaruh ke hasil tes kerja kalian. Karena apa ya? Karena emang di posisi itu, di perusahaan itu yang sedang membuka lowongan, tidak mensyaratkan hal itu. Jadi jangan berpikir kalau, wah saya ini akreditasi kampusnya B nih, wah akreditasi jurusan saya masih B nih, susah banget dapat kerja. Itu pemikiran yang salah, dan kalian harus coba lebih berpikir positif nih. Akreditasi apapun universitas kalian atau mungkin jurusan kalian, itu sebenarnya goal dari sisi perusahaan itu adalah kualitas. Mereka kenapa sih membatasin akreditasi pengennya A? Karena mereka pengen dapat kandidat dengan kualitas A juga. Nah, kalau ternyata saat ini jurusanmu itu akreditasinya B, atau universitas akreditasinya B juga, selama kalian bisa menunjukkan kualitas, saya rasa oke-oke aja, nggak akan jadi sebuah masalah. Makanya jangan terlalu fokus atau
atau mikirin hal-hal yang di luar kapasitas kita. Contohnya, kita mikirin akreditasi. Nggak mungkin dong kita bisa ngubah akreditasi itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan skill kita, meningkatkan kemampuan, agar walaupun jurusan kamu ataupun universitas kamu akreditasinya B, tapi kualitasmu setara dengan universitas lain dengan akreditasi A atau jurusan dengan akreditasi A. Gitu ceritanya. Jadi buat kamu yang nggak lagi nyari kerja, nggak usah fokus mikirin akreditasi jurusan A atau B. Selama lowongan yang kamu buka atau kalian lamar nggak ada persyaratan mutlak. Tapi kalau ada persyaratan mutlak ya, sorry to say, jadi emang akan susah banget karena udah dibatasin di awal. Ibarat di gerbang masuk tuh udah ada checking tiketnya. Kamu akreditasinya apa nih? Oh, sorry nggak bisa masuk gitu. Itu emang udah susah. Tapi yang kemungkinan B tadi, di mana nggak ada syarat mutlak di lowongan kerja, kalian bebas kok. Jadi nggak ada ngaruh apapun. Malah kalian punya kesempatan untuk membuktikan bahwa kalian tuh lebih baik daripada kandidat yang lain. Jadi pesan saya ketika kalian lagi ngelamar pekerjaan, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca lowongan pekerjaan itu dengan teliti. Karena banyak banget orang tuh hanya yang lihat posisinya dong. Oh, ini perusahaan ini buka posisi ini nih. Nilainya sekian. Nah, dia lupa dia baca secara detail lowongan pekerjaan itu dan jatuhnya akan banyak pertanyaan yang dia nggak tahu sendiri. Contohnya, wah kira-kira kalau saya daftar ini kan akreditasi saya masih B nih, bisa lolos nggak nih? Nah, padahal kalau dia mau baca, ternyata di lowongan itu nggak ada syaratnya, jadi bebas-bebas aja gitu. Makanya saran saya buat kalian para job seeker, hal pertama harus baca bener tuh lowongan pekerjaan yang kalian terima. Kalau perlu kalian ulang-ulang nih sampai kalian paham dan kalian yakin bahwa kalian mau daftar perusahaan itu. Habis itu barulah kalian lamar. Jadi jangan kebalik, kalian lamar dulu baru baca. Nanti jatuhnya banyak tanya-tanya atau banyak satu kebingungan yang bisa kalian jawab sendiri ya. Oke, itu sharing dari saya dan cerita dari saya. Terus ngomong-ngomong mungkin, alah bang itu kan teorinya bang. Pada faktanya sih pasti diprioritaskan orang-orang dengan akreditasi A. Menurut saya nggak juga, banyak sekali teman-teman saya dari jurusan yang akreditasinya B atau universitas dengan akreditasinya B memiliki karir yang bagus di perusahaan yang besar, memiliki kesempatan bekerja di perusahaan yang gede juga, dan nggak banyak juga nih. Maksud saya ada juga orang-orang dengan akreditasi A secara jurusan, akreditasi A secara kampus, susah nyari kerja, banyak. Jadi nggak nyamin, saya bilang itu nggak nyamin kok. Yang paling jamin itu adalah kualitas diri. Jadi mending kalian improve lah skill kalian daripada kalian capek memikirkan akreditasi kuliah kalian.